Baik, terima kasih Bunda Siti Jamilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan diawali dengan hal yang baik di waktu yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho, maghfirah, inayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, untuk selanjutnya untuk hari Sabtu itu ya, seharusnya podcast hadis tentang adab, tetapi supaya tidak terlalu pusing untuk mencari materi, saya fokuskan dulu untuk di hari Sabtu itu untuk mengkaji kitab Ta'lim Muta'alim ya. Karena kata Kang foundernya itu kita belajar tentang adab, akhlak. Ya, makanya saya mempelajari kitab dari Imam Az-Zarnuji, kitab Ta'lim Muta'alim, akan kita sama-sama pelajari. Sesungguhnya kitab itu kan bagaimana etika sebagai seorang guru, etika sebagai seorang murid, dan lain sebagainya. Kalau di pondok-pondok pesantren mungkin itu adalah kitab awal yang wajib dipelajari oleh santri ya. Makanya kita akan mempelajari secara berseri. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini sudah terlihat Bapak Ibu? Iya, benar. Sudah ya. Udah ada yang mempelajari kitab Ta'lim Muta'alim? Belum, Bun? belum. Bukan pesantren, jadi belum tahu. Ya, ini adalah salah satu karya walaupun tipis ya, tapi kalau di pondok biasanya ini menjadi pertama yang harus dipelajari, karena sebagai santri mesti seperti apa, sebagai pelajar supaya ilmunya berkah, sebagai guru supaya apa yang dilakukannya itu sama-sama mendapatkan berkah. Maka ada adab, etika ya, baik untuk pelajar maupun guru sebagai pengajar. Nah, kita awali dari pasal pertama karya Imam Az-Zarnuji ini. Faslun ya, pasal fi mahiyatil ilmi, mengenai pengertian ilmu, wal fiqhi dan fikih, wa fadlihi serta keutamaannya. Ini sambil belajar baca kitab juga ya kita. Jadi misalkan faslun, fasal fi mahiyatil ilmi, mengenai pengertian ilmu, wal fiqhi dan fikih, wa fadlihi dan keutamaannya. Nah, baik, kita langsung pada pasal 1 itu intinya menyadarkan atau memahamkan kepada kita mengenai kewajiban belajar ya. Nah, di sini diawali Imam Az-Zarnuji mengutip salah satu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi, bahwa menuntut ilmu, fardhatun, itu adalah wajib ya, ala kulli muslimin, baik bagi muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan. Nah, jadi beliau mengawali mengutip tentang bahwa menuntut ilmu itu wajib gitu ya, baik laki-laki atau perempuan ya, yang muslim itu adalah wajib. Walaupun ini ada yang berpendapat kedudukan hadisnya dhaif ya, lemah, tetapi secara matan bisa kita pakai, dijadikan hujah bahwa memang mempelajari ilmu itu kan wajib bagi untuk muslim perempuan maupun muslim laki-laki. Kemudian beliau pun menyampaikan ilmu yang seperti apa gitu ya, yang
yang wajib untuk dipelajari itu ilmu yang seperti apa. Nah, Imam Az-Zarnuji di sini beliau mengetengahkannya dalam kitab Ta'limut Ta'limnya bahwa i'lam cenah, ketahuilah bi annahu bahwasanya la yaftaridu ala kulli muslim, sebetulnya tidak diwajibkan untuk setiap muslim tolabu kulli ilmin gitu ya. Jadi sebetulnya tidak diwajibkan untuk setiap muslim mempelajari kullu ilmin, semua ilmu gitu. Jadi nggak wajib mempelajari semua ilmu. Wa innama yaftaridu alaihi, akan tetapi yaftaridu alaihi, yang wajib untuk kita ya, untuknya, untuk muslim dan muslimah ini mempelajari ilmu apa? Tolabu ilmil hal. Nah, menurut beliau adalah yang diwajibkan itu terbatas mempelajari ilmul hal, yaitu ilmul hal. Nah, nanti akan kita bahas ya ilmu hal itu seperti apa. Kama qala, sebagaimana dalam ungkapan wa afdalul ilmi ilmul hal. Ini menurut sebuah ungkapan bahwa wa afdalul ilmi, ilmu yang paling utama itu adalah ilmul hal. Ilmul hal wa afdalul amal hifdul hal. Dan afdalul amal, atau bisa dikatakan perbuatan ya, yang paling mulia, yang paling utama itu adalah hifdul hal, menjaga ilmul hal. Jadi kalau di syarahnya itu ya, syarah dalam kitab Ta'lim itu, ilmul hal itu yang seperti apa? Nah, ilmul hal itu kalau menurut Imam Az-Zarnuji bahwa ilmul hal itu adalah pokoknya ilmu yang digunakan untuk menghadapi kejadian saat itu gitu. Misalnya kita mau sholat, nah, maka kewajibannya adalah mempelajari ilmu sholat saat itu gitu ya. Nah, adapun mempelajari ilmu, misalnya kita mempelajari ilmu tetapi sebelum kewajiban datang padanya, maka hukumnya tidak wajib. Misalnya orang mempelajari ilmu tentang cara saum Ramadan ya, sedangkan saum Ramadannya masih lama. Nah, maka ini namanya hifdul hal, bukan ilmul hal. Nah, bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ini menurut Az-Zarnuji seperti itu, bahwa yang diwajibkan itu enggak semua ilmu harus dipelajari, tetapi menurut beliau wa innama yaftaridu, hanya saja yang wajib itu alaihi, atasnya, talabu ilmil hal, mempelajari ilmul hal. Karena ada sebuah ungkapan wa afdalul ilmi ilmul hal, ilmu yang paling utama itu adalah ilmul hal, wa afdalul amal hifdul hal, dan amal yang paling utama itu adalah hifdul hal ya. Amal yang paling utama itu menjaga ilmul hal. Nanti akan ada penjelasan berikutnya ya di sini setelah ini. Sebentar, nah ini yang barusan terjemahnya ya. Jadi intinya di terjemahnya ini bahwa memang tadi dikutip dalam hadisnya bahwa wajib setiap muslim laki-laki atau perempuan mempelajari atau kewajiban untuk belajar, tetapi dalam hal ini jadi kewajiban menuntut ilmunya itu tidak sembarang ilmu. Kalau menurut Imam Az-Zarnuji ini ya, tidak sembarang ilmu, tetapi yang diwajibkan itu kalau menurut Az-Zarnuji di sini terbatas pada ilmu agama gitu ya, ilmu yang menerangkan tentang muamalah. Nah, seperti ini. Nah, mari kita lihat lagi pemikiran-pemikiran beliau ya. Walaupun memang ada hal-hal misalkan kita tidak setuju, tetapi dalam hal-hal tertentu ini banyak sekali gitu ya keistimewaannya. Nah, di sini wa yaftaridu alal muslim. Nah, ini kata Imam Az-Zarnuji, oleh karena itu ya, wa yaftaridu alal muslim, setiap muslim itu wajib mempelajari talabu ma yaqa'u lahu fi halihi. Jadi talabu ma yaqa'u lahu fi halihi,
mempelajari setiap hal yang terjadi pada saat itu gitu. Setiap yang terjadi pada saat itu, fi ayyi halin kana, kejadian apapun ya, kejadian apapun itu, fa innahu labudda lahu minas shalah. Nah ini maka sebagai contoh ini di sini dicontohkan fa innahu labudda lahu minas shalah. Sebagai contoh kan setiap orang wajib sholat ya, labudda lahu minas shalah, wajib untuk sholat. Fayaktadiru alaihi ilmun mayaqaulahu fi sholatihi. Nah, ini kan dicontohkan bahwa ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu hal. Imam Az-Zarnuji mencontohkan seperti ini. Jadi yang wajib dipelajari itu kan fa innahu la budda lahu minas shalah, sebagai contoh kan setiap orang wajib sholat. Fayaftaridu alaihi ilmun mayaqalahu fi sholatihi, maka diwajibkan baginya mempelajari ilmu tentang sholat gitu ya, ilmu tentang sholat biqadari, dengan kadar ma yuaddi bihi fardhu sholah, yang mencukupi keabsahan fardhu sholat. Nah, jadi ini beliau mengingatkan kepada kita ya bahwa yang wajib dipelajari kan ilmu itu sangat banyak ya. Imam Al-Ghazali sampai menskemakan ya, ada ilmu yang fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah dan lain sebagainya. Az-Zarnuji juga beliau lebih memfokuskan ya bahwa ilmu hal itu seperti misalnya bahwa kita kan memang wajib sholat. Nah, oleh karena itu setiap muslim wajib tahu gitu ilmu tentang sholat, rukun-rukunnya apa, syarat sah sholatnya apa, supaya bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Nah di sini ya, wa yajibu alaihi biqadari ma yuaddi bihil wajib. Nah mari kita lanjutkan ya. Nah di sini wa yajibu alaihi, setiap muslim wajib biqadari ma yuaddi bihil wajib. Biqadari ma yuaddi bihil wajib, mempelajari hal yang dapat memenuhi kewajibannya gitu. Pokoknya wajib mempelajari sesuatu yang bisa menunaikan kewajibannya. Li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardon. Jadi maksud beliau adalah sesuatu yang menjadi perantara untuk melakukan wajib, maka mempelajari hukumnya itu wajib gitu. Seperti itu. Jadi wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Jadi prinsip beliau itu ilmu ya, sebuah ilmu yang digunakan sebagai wasilah untuk mengerjakan kewajiban agama, maka hukum mempelajarinya juga wajib. Misalnya kaza fis saum, misalnya beliau mencontohkan saum, misalnya wa zakah, misalkan zakat. Jadi ketika kita sebagai muslim diwajibkan saum, maka ilmu tentang saumnya harus dipelajari, hal yang disunahkannya, yang membatalkan, pokoknya keutamaan-keutamaan itu wajib dipelajari. Wa zakah misalkan ya, tentang zakat, bagaimana nisabnya, haulnya, batasan-batasan, pokoknya ilmu tentang perzakatan itu wajib kita pelajari supaya zakatnya itu benar sesuai syar'i. Misalnya in kana lahu mal, ketika dia punya harta. Wal haj, misalnya zakat haji ya, in wajaba alaihi, jika sudah mampu ya, maka wajib kita mempelajari ilmu tentang haji, syarat, rukun ya, dari mulai ihram, tawaf, sa'i, tahallul, berbagai hal gitu ya, dipelajari itu wajib nih bagi orang yang memang mampu gitu ya. Kemudian wakaza fil buyu, maka ilmu tentang jual beli ya, ilmu tentang jual beli, in kana yattajiru, jika dia berdagang, maka itu wajib dipelajari. Jadi intinya kalau menurut Imam Az-Zarnuji, ilmu kita itu yang difardukan itu mempelajari ilmu hal gitu. Ketika kita oleh agama diwajibkan apa, maka ilmu tersebut adalah wajib untuk dipelajari. Kalau kita sebagai pedagang, nah jadi jangan sampai terjerumus pada hal-hal yang diharamkan. Nah kita sebagai guru tentunya harus mempelajari berbagai ilmu tentang keguruan gitu ya. Kita menjadi seorang
apa misalnya. Nah, kita wajib mempelajari agar betul-betul gitu ya, apa yang tidak terjamuru pada hal yang subhat, tidak terjerumus pada hal yang diharamkan. Nah, seperti itu pendapat dari Imam Az-Zarnuji. Nah, ini di sini misalkan ya, tahu rukun sholat, amalan yang tadi ya, yang dicontohkannya seperti itu, misalkan supaya sholatnya sempurna, misalkan supaya saumnya sempurna, supaya zakatnya sesuai, misalnya hajinya betul-betul gitu ya, mabrur. Nah, semuanya dipelajari, menjadi penjual yang soleh gitu ya, penjual yang berkarakter islami. Nah, itu semuanya wajib dipelajari. Nah, kemudian kila ya, pernah ditanya li Muhammad bin Hasan, Muhammad bin Hasan ya, pernah ditanya rahimahullah alaih, Imam Hasan rahimahullah alaih pernah ditanya begini, ditanyanya lima ya, kenapa la tusannifu kitaban fi zuhdi, kenapa Anda tidak menyusun kitab tentang zuhud. Imam Hasan pernah ditanya seperti itu. Qala, beliau menjawab, qad sannaftu gitu ya, sungguh aku sudah menyusun kitaban, sebuah kitab fil buyu', tentang jual beli, yakni ya, jadi maksudnya itu, jadi ketika ditanya Imam Muhammad bin Hasan, wahai Imam Muhammad bin Hasan ya, kenapa Anda kok tidak menyusun kitab tentang zuhud? Kemudian beliau meluruskan, beliau menjawab bahwa qad sannaftu kitaban fil buyu', sudah, aku sudah menyusun kitab tentang buyu ya, tentang jual beli, yakni az-zahid man yahtaziru anisyubuhat wal makruhat fit tijarat, bahwa aku sudah mengarang kitab tentang juhud. Maksud beliau adalah, dikatakan juhud itu adalah, pokoknya yang dikatakan juhud itu menjaga diri dari hal-hal yang subhat ya, tidak jelas halal haramnya, dan larangan-larangan di dalam berdagang. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini wa kadzalika fi sairil muamalat ya. Begitu pula ya, bukan beliau seorang pedagang ya. Kalau wa kadzalika, begitu juga fi sairil muamalat wal harfi, semua profesi dan pekerjaan lainnya ya. Pokoknya wa kullun, setiap orang, man ishtaghala, yang berkecimpung ya, yang menyibukkan diri di dunia tersebut ya, bisyai'in minha, misalkan sebagai pengawas, sebagai pedagang, sebagai guru, sebagai pokoknya profesi apapun, pokoknya yang berkecimpung dalam dunia tersebut ya, man ishtaghala bisyai'in minha yaftaridu alaihi, maka wajib bagi orang tersebut alaihi ilmu taharruzi anil haram pihi. Pokoknya profesi apapun, mau sebagai pedagang, sebagai supir, sebagai sebagai pilot, atau sebagai, pokoknya profesi apapun, pokoknya yang berkecimpung di dalam sebuah profesi, yaftaridu alaihi, wajib baginya mempelajari ilmu taharruzi anil haram pihi, cara menjaga diri dari hal yang diharamkan pada profesi tersebut. Nah, jadi seperti itu. Wa kadzalika, dan begitu juga yaftaridu alaihi ilmu ahwalil qalbi, wajib baginya mempelajari ilmu yang berkaitan dengan qalbi gitu ya, dengan batin. Minat tawakkuli, misalnya bertawakal, wal inabah, wajib mempelajari inabah ya, cara bertaubat, wal khasyah, cara mempelajari bagaimana memunculkan rasa takut pada Allah, waridho, mempelajari tentang bagaimana hati ini bisa ridho gitu ya, fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal, sebab semua itu terjadi pada setiap keadaan. Nah, jadi beliau mengingatkan kita semua seperti itu. Nah, pokoknya mudah-mudahan ya, sesuai dengan profesi kita masing-masing, profesi apapun, apalagi perempuan ya, yang paling utama misalkan nih sebagai ibu rumah tangga, maka mempelajari
ilmu kerumah tanggaan itu wajib mempelajari. Sebagai ibu, ilmu tentang parenting itu wajib bagi kita. Nah, seperti kita diingatkan ya, sesuai dengan kondisi kita. Nah, kemudian di sini tadi sampai sini ya, fi jami'il ahwal. Nah, kemudian ini nih ada keutamaan ilmu yang masih ada 5 menit lagi ya. Tentang keutamaan ilmu menurut Imam Az-Zarnuji seperti apa? Wa syaraful ilmi, dan tentang keutamaan ilmu, la yahfa ala ahadin ya, la yahfa ala ahadin, tidak seorang pun yang meragukan ya tentang betapa mulianya ilmu itu. Nggak ada satupun yang mendebat gitu ya, yang nggak ada satupun yang meragukan. Karena huwa, ilmu itu adalah al-muhtassu bil insaniyah, bahwa ilmu itu adalah al-muhtassu bil insaniyah ya, khusus dimiliki manusia gitu, bahwa ilmu itu ya merupakan satu kekhususan al-muhtassu bil insaniyah, khusus untuk manusia. Li'anna jami'il hisal, adapun selain ilmu ya, selain ilmu, siwal ilmi, selain ilmu, yashtariku fihal insan wasairul hayawanat gitu. Selain ilmu itu manusia dan binatang bisa memiliki sama gitu ya. Yang bisa membedakan antara binatang dengan manusia itu ilmu. Kalau yang lain-lainnya, sifat yang lain-lainnya, kasyaja'ah seperti berani, ada di hewan juga bisa gitu ya. Kuah ada, jud dermawan, syafaqah rasa cinta, rasa rindu, manusia ada, di hewan ada. Wa ghairiha siwal ilmi. Jadi hanya ilmu yang bisa membedakan antara manusia dengan binatang. Nah, seperti ini. Kemudian wabihi, nah dengan ilmu, wabihi dan dengan ilmu, azharahullah ta'ala, Allah memperlihatkan ya, Allah memperlihatkan fadlu Adam, keutamaan Nabi Adam alaihissalam alal malaikah, atas malaikat, wa amarahum bisujud lahu, bahkan memerintah para malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Itu karena ilmu gitu. Karena ilmu ini menjadi sangat utama, sangat mulia ya, yang harus dipelajari, sampai-sampai Allah mengangkat derajat Nabi Adam di atas para malaikat, dan Allah bahkan memerintahkan para malaikat bersujud, semuanya itu dengan ilmu. Nah, ini jadi saking pentingnya ya ilmu. Nah, kemudian beliau mengutip lagi bahwa wa innama, dan hanya saja, syaraful ilmi, mulianya ilmu itu ya, syaraful ilmi bikaunihi, karena dengan ilmu itu wasilah ya, wasilatun ilal birri, dengan ilmu itu bisa menjadi wasilah ilal birri wa taqwa. Dengan ilmu juga bahwa kita akan menjadi orang baik ya, akan menuju kepada kebaikan dan ketakwaan. Jadi kenapa ilmu sangat mulia? Karena ilmu itu bisa menjadi perantara atau sarana untuk bertakwa. Dengan takwa ini, nah wat taqwa, dengan takwa ini, alladzi yastahiqu bihal mar'u al karamah indallah. Nah, dengan takwa ini manusia bisa menerima kedudukan terhormat di sisi Allah gitu. Wasa'adah gitu ya. Manusia bisa mendapatkan sa'adah, kebahagiaan, wal abadiyah gitu ya. Abadi gitu ya. Kebahagiaan yang abadi. Kama qila li Muhammad bin Hasan rahimahullah alaihi syi'ran, sebagaimana syair yang dibuat oleh Muhammad bin Hasan rahimahullah. Sampai syair dulu sebentar ya. Jadi intinya, kenapa ilmu sangat mulia menurut Imam Az-Zarnuji, bahwa dengan ilmu bisa menjadi wasilah, bisa menjadi perantara seseorang menjadi takwa, dan dengan takwa dia akan mendapatkan kehormatan di sisi Allah dan akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Nah, Imam Hasan sampai membuat syair ya, syairnya bagus ini,
Ta'alam, belajarlah. Ini kata Imam Hasan. Fa innal ilma zainun li ahlihi, karena ilmu itu zainun, penghias, li ahlihi, bagi pemiliknya. Wa fadlun, dan dia ya keutamaan. Wa inwanun likulli mahamid, dan pertanda segala pujian. Ini saking pentingnya ilmu ya. Pokoknya kalian mencari ilmu bahwa ilmu itu adalah penghias bagi pemiliknya, memiliki keutamaan dan pertanda segala pujian. Wakun mustafidan, jadikan hari-harimu wakun mustafidan kulla yaumin ziyadah. Jadikan hari-harimu menambah ilmu, minal ilmi ya, wasbah, berenanglah, fi buhuril fawaid, di lautan ilmu yang berguna. Nah, tafaqquh, belajarlah ilmu fikih ya, atau ilmu agama. Fa innal fiqha afdalu faid, karena ilmu agama ini adalah belajarlah ilmu agama ya. Ada yang berpendapat ilmu agama di sini atau ilmu fikih. Tafaqquh, belajarlah ilmu fikih. Fa innal fiqha afdalu faid, karena ilmu fikih itu adalah ilmu yang paling unggul. Ilal birri wa taqwa, ilmu yang bisa membimbing ya seseorang menjadi baik. Wa taqwa, seseorang menjadi takwa. Wa a'dalu qasidin, ilmu yang paling lurus untuk dipelajari. Wal ilmu, dialah ilmu al-hadi ila sunanil huda, yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Wal hisnu, ya, yaitu jalan petunjuk. Yunji min jami'is syada'id, yang akan dapat menyelamatkan manusia dari segala keresahannya. Nah, seperti itu ya. Fa'in faqiha, ini yang tadi ini. Fa'in faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Ini quotes terakhir nih paling luar biasa ya. Fa'in faqihan wahidan, satu orang yang ahli ilmu agama, mutawarian, dan dia bersifat waro, asyaddu, lebih berat, ala syaiton, bagi setan, min alfi abidin, daripada menggoda 1000 ahli ibadah tapi bodoh. Nah, ini menurut syair, ini bagus ya syair Hasan nih. Fa inna faqihan wahidan, satu orang ahli ilmu agama, kemudian mutawarian, udah mah dia ahli ilmu agama, kemudian bersifat waro, asyaddu, nah ini lebih berat, ala syaiton, bagi setan, min alfi abidin, daripada menggoda 1000 ahli ibadah tapi dia bodoh. Nah ini ya, subhanallah, saking beliau bahwa penting gitu ya untuk mempelajari ilmu. Mungkin hanya itu saja untuk hari ini. Mohon maaf apabila agak sedikit pusing ya mempelajari kitab Turos, kitab yang udah jadul, yang udah dulu gitu ya, dengan bahasa-bahasanya yang kadang sulit dipahami, tetapi mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil, ada manfaat yang bisa kita ambil. Terpentingnya kita memperbaiki bagaimana kita menjadi seorang guru yang sesungguhnya, seorang murid yang sesungguhnya, dan lain sebagainya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Fenty atas materi pada hari ini. Semoga Allah memberikan kita pemahaman dan dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dengan demikian maka berakhirlah kajian kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Bunda Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Siti Jamila, Bunda Curo, dan Bunda Dr. Fenty. Terima kasih semuanya. Saya izin menutup ruangan.